Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nusria, mahasiswa program studi farmasi Universitas Mandala Waluya. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas dari dua jenis antibiotik, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Medisinal 1. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah, mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Kemudian hubungan struktur aktivitas antibiotik. Yang pertama, turunan cefalosporin. Turunan cefalosporin adalah antibiotik beta-laktam yang mempunyai struktur dasar mirip penisilin, yaitu cincin beta-laktam dihidrotiazin atau CFM, mengandung dua pusat atom asimetrik, yaitu C6 dan C7, sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Selanjutnya hubungan struktur aktivitasnya. Yang pertama, pada umumnya turunan cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin CFM. Modifikasi substituen pada C3 yaitu untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Kemudian adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Selanjutnya, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti cefamixin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Kemudian pergantian isostorik dari atom S pada cincin dihidrotiazid dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxesafem. Turunan baru tersebut yang didapatkan dari sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya turunan amfenikol, di mana turunan amfenikol merupakan antibiotik yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya, juga sebagai senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Selanjutnya hubungan struktur aktivitasnya. Yang pertama, modifikasi pada cincin benzen. Yang pertama, P-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil atau 4-brombifenil atau 4-metil-bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Penggantian gugus fenil dan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienil menghilangkan aktivitasnya. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan kloramfenikol. Penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil, misalnya setofenikol, atau metilsulfonil, misalnya tiamfenikol, senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain misalnya CONH2 atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan keelektronegatifan volume molekul dan sistem tipe P quinoid. Selanjutnya pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta menurunkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya, rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Peningkatan ukuran rantai dapat menyebabkan penurunan aktivitas. Substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau azidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri.
Stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Karena kloromfenikol memiliki 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu treonegatif, eritronegatif, treopositif, dan eritropositif. Dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer treonegatif. Selanjutnya, penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung, dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Kemudian penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas sampai 1,7 kali terhadap bakteri E. coli. Itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait antibiotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.